Ya, pemirsa, dalam sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap akal-akalan yang digunakan para terdakwa Johnny G. Plate CS dalam kasus pengadaan BTS 4G Baktikominfo bernilai 8 triliun rupiah. Salah satunya, data desa proyek pembangunan menara BTS hanya didapat dari internet dan bukan dari kajian yang valid. Kita bahas lebih jauh poin-poin penting yang muncul dalam persidangan Johnny G. Plate hari ini bersama dengan penggiat anti korupsi Tama S. Langkun yang sudah hadir lewat sambungan Zoom. Selamat malam, Mas Tama. Halo, selamat malam Fani. Baik, Mas Tama tampaknya sudah mencatat ya poin-poin yang muncul, tapi yang kita harus garis bawahi adalah akal-akalan yang digunakan oleh para terdakwa dalam sidang atau katakanlah dalam kasus ini. Menurut Anda apakah memang strategi yang biasa dilakukan oleh para pejabat begitu untuk melakukan korupsi atau suap, menerima suap? Ya, saya rasa ini merupakan fenomena jamak ya dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Jadi hampir di setiap perkara polanya seperti ini, saya coba lihat ada beberapa hal yang coba dibuktikan oleh jaksa, khususnya beberapa tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur atau bahkan menerobos prosedur yang pada intinya saya melihat jaksa berusaha untuk membuktikan bahwa ada perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Karena kalau itu kemudian tidak terbukti, maka kerugian negara yang coba mereka dalilkan tentu tidak akan berguna. Nah ini yang kemudian digambarkan dalam surat dakwaan. Ada perbuatan melawan hukum yang kemudian itu mengakibatkan kerugian negara. Baru kemudian kemana uang itu mengalir, siapa yang menikmati, siapa yang diuntungkan, dan lain-lain. Dalam konteks tadi ada pertanyaan misalnya biasa nggak sih seperti ini, ya saya rasa jangankan di negara kita, saya rasa di negara-negara berkembang yang lain pun saya rasa akan sangat mirip ya, karena hampir sebagian besar negara-negara yang negara berkembang itu kategorinya akan banyak korupsi-korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, khususnya di bidang infrastruktur. Kalau ini kan infrastruktur komunikasi ya, jadi saya rasa hampir terjadi di setiap negara berkembang. Demikian, Fani. Oke, biasa terjadi di negara berkembang. Apakah ini juga harus menjadi evaluasi tersendiri begitu ketika kita kan biasanya menggunakan mekanisme sistem tender, Mas Tama. Mekanisme seperti apa yang paling ideal digunakan untuk meminimalisir masuknya suap, pungli, kemudian juga gratifikasi? Ya, saya rasa secanggih apapun mekanisme, tentu saja semua itu kan yang mengoperasikan tetap manusia ya. Katakanlah misalnya pengadaan di Indonesia hampir sebagian besar mostly sudah menggunakan e-procurement. Yes. Artinya semua terdata, semua diumumkan, dan kemudian tatap muka antara penyedia barang dan jasa atau perusahaan-perusahaan dengan pihak pemerintah itu sudah sangat-sangat terbatas karena sudah lewat elektronik. Tetapi jangan lupa bahwa yang mengambil keputusan tetaplah manusia. Evaluasinya di belakangnya ada manusianya. Keputusannya manusianya, regulasinya, spesifikasinya, dan lain-lainnya. Ya tentu saja aspek ini nggak bisa kemudian diserahkan pada sistem buat evaluasi. Perlu ada mekanisme pengawasannya, maka dari itu transparansi, kemudian akuntabilitas dalam penanganan lelang itu menjadi salah satu kunci untuk menjamin bahwa pengadaan barang dan jasanya nggak ada korupsi di sana. Oke, nah Mas Tama yang juga janggal begitu ketika disebut oleh Jaksa Penuntut Umum akal-akalan dari para terdakwa salah satunya adalah ya harusnya menggunakan teknologi internet tapi tidak menggunakannya, jadi ya semacam ada markup seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah auditnya tuh selama ini seperti apa sampai bisa lolos? Kalau kemudian sebuah perkara korupsi itu sudah sampai di meja hijau, itu ada tahapan-tahapan pengawasan yang sudah pasti terlewatkan. Pertama, pengawasan internal. Pertanyaannya, bagaimana kemudian inspektorat yang ada di Kementerian Komunikasi? Di Kominfo itu kan juga ada inspektorat ya. Apakah nggak ada evaluasi? Apakah nggak ada yang mengingatkan dan lain-lain? Kalau kemudian sudah langsung jaksa ngambil perkara langsung naik ke persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mekanisme dari eksternal sendiri. Kita juga harus mempertanyakan kemudian bagaimana BPK melakukan evaluasi terkait dengan uang-uang yang dikeluarkan untuk pengadaan, khususnya untuk pengadaan BTS. Karena kan juga ini bukan pengadaan tahun 2023, sudah dari tahun sebelumnya.
apakah nggak ada evaluasi, misalnya proyeknya belum selesai, tiba-tiba ada adendum dan lain-lain. Ah, Karena kalau kemudian mekanisme eksternal tersebut jalan, maka perkara kan bisa dihentikan begitu loh. Maksud saya, hentikan dulu deh, evaluasi dulu, baru yang lain-lain. Ini kan nggak, artinya pengawasan internal dia lewat, eksternal juga dari BPKP, audit kita juga nggak tahu seperti apa bunyi auditnya, ya kemudian jaksa harus tangkap seorang menteri masuk ke persidangan. Saya rasa tahapan-tahapan pengawasan tersebut sudah diterobos begitu, sehingga jaksa nggak punya pilihan selain udahlah kita harus naik ke meja hijau. Kira-kira begitu, Man. oke. Walaupun para terdakwa ini semuanya sepakat ya untuk melakukan atau ingin menyampaikan eksepsi dalam agenda sidang berikutnya. Ketika misalnya kita melihat Mas Tama, dakwaan dari JPU sudah begitu lengkap, poin-poin sudah dijabarkan seperti itu. Menurut Anda, ketika seluruh terdakwa ingin mengajukan nota keberatan atau eksepsi, bagaimana pertimbangan yang akan dilakukan oleh majelis hakim? Saya rasa itu harus diletakkan sebagai sebuah hak ya. Artinya dalam konteks dakwaan sudah disampaikan, maka para pihak terdakwa dalam hal ini dia punya hak untuk mengajukan eksepsi. Yes. Bahkan kita juga pernah mendengar ya di pemberitaan bahwa ada juga keinginan misalnya dari ex-menteri Kominfo untuk mengajukan diri sebagai JC Justice atau Collaborator. Justice Collaborator. Jadi saya rasa semua peluang itu masih ada dan itu harus kita letakkan sebagai sebuah hak. Tapi kan tentu saja bantahan-bantahan itu tentu saja akan dibantah lagi oleh jaksa, karena ketika jaksa membangun argumentasi dakwaan, tentu dia kemudian tidak hanya dasarnya cerita atau fiksi yang ada di kepala jaksa. Saya rasa itu semua dipertimbangkan dengan bukti-bukti yang ada. Contoh misalnya, ketika jaksa berani mendalilkan ada kerugian sampai 8 triliun lebih, tentu dia nggak kemudian sekonyong-konyong bilang itu 8 triliun. Tapi ada basis argumentasinya. Apa itu? Auditnya BPKP. Dia hitung dari tahun ke tahun, berapa yang sudah di-spending, mana kontraknya, mana pembayarannya, mana kemudian yang belum selesai. Itu semua sudah ada dirangkum saya rasa sebagai materi pembuktian yang nanti akan jaksa sampaikan. Oke. Kita balik lagi ke akal-akalan Johnny G. Plate begitu, ketika dibilang proyek ini ternyata tidak melalui kajian yang valid. Ketika kita bicara mengenai sebuah infrastruktur atau ya katakanlah sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak tapi tidak melalui kajian yang seharusnya, maka dikhawatirkan juga akan bisa melahirkan kerugian yang lebih banyak begitu ketika nanti infrastruktur yang diinginkan dilaksanakan gitu atau berkembang ke depannya. Apakah ini juga bisa menjadi alasan yang akan memberatkan pidana Plate dan kawan-kawan ke depannya, Mas Tama? Saya rasa itu menjadi hal yang harus dibuktikan oleh jaksa, karena jaksa sudah menuangkannya dalam bentuk surat dakwaan. Kenapa? Karena kalau kita lihat pasal yang coba untuk dibangun oleh jaksa adalah pasal 2 dan pasal 3, yaitu pasal yang berhubungan dengan kerugian negara. Apa yang dicari di sana? Secara esensinya begini, dia bilang bahwa gara-gara kalian korupsi, negara rugi sekian. Nah, perbuatan kalian itu adalah yang melawan hukum itu adalah A, B, C. Dan saya rasa tadi tidak adanya studi kelayakan tiba-tiba proyek tersebut berjalan, itu bagian dari perbuatan melawan hukum. Kira-kira begitu. Nah, kalau itu kemudian nggak terbukti, artinya semua orang yang disebutkan dalam dakwaan tersebut melakukan perbuatan dengan benar, dia kemudian nggak ada aturan hukum dilanggar, maka itu bukan korupsi. Nah, maka dari itu sebetulnya itu menjadi variabel kunci yang kemudian harus dibuktikan oleh jaksa. Karena kalau pasal 2, pasal 3 itu esensinya ada kerugian negara, tapi nggak ada perbuatan melawan hukum, dia bukan korupsi. Sebaliknya, ada perbuatan melawan hukum, tapi nggak ada kerugian negara, dia juga bukan korupsi. Maka dari itu, perbuatan melawan hukumnya, siapa yang diuntungkan, mana kewenangannya, itu menjadi poin-poin yang dibuktikan oleh jaksa dalam persidangan. Nah, misalnya ketika dalam persidangan terbukti nanti kita tidak bisa kita mau nggak mau jadi mungkin berandai-andai begitu, Mas Tama. Ketika misalnya kerugian negara seperti kata Mas Tama tadi, opsi A misalnya kerugian negaranya ada tapi perbuatannya tidak ada. Kemudian yang opsi B, perbuatannya ada tapi kerugian negaranya ternyata tidak seperti yang sesuai dengan dakwaan. Ini berarti dakwaan tersebut bisa gugur, kemudian kita dia harus akan gugur. Ada banyak sekali perkara-perkara yang kerugian negara sudah dihitung, tapi kemudian diuji dalam sebuah gugatan. Jadi misalnya kita pernah dengar
BPKP digugat karena menghitung kerugian negaranya. Oke. Ketika kerugiannya kemudian itu nggak valid, salah mekanismenya dan lain-lainnya, maka perkara pidananya kan akan terdampak dia. Oh, Iya. ternyata nggak sahih nih perhitungan kerugian negaranya. Nah, ini makanya kemudian jadi ruang tadi, ruang pengujian yang tentu saja nanti akan menjadi keputusan apakah ini seperti yang orang bayangkan, ini soal politik atau soal hukum. Nah, kuncinya di situ. Artinya mana perbuatan melawan hukumnya, mana kerugian negaranya, siapa yang diuntungkan, pelakunya dapat berapa, si B dapat berapa. Nah, itu yang dibuktikan untuk memupus tadi bahwa ini bukan soal politik loh, ini soal hukum. Oke. Saya rasa di situ pertaruhannya, Fani. Betul, pertaruhan dan juga ya ini supaya substansinya ini masih terjaga seperti itu, bahwa memang benar-benar Betul, ada betul. perbuatan dalam hukum dan tentunya harus ada pertanggungjawaban. Tapi berarti kalau misal kita bicara mengenai aliran yang masuk begitu, kalau tadi dari dakwaan JPU sendiri mencatat Johnny G. Plate meminta 500 juta per bulan, koreksi saya kalau saya salah nominalnya Mas Tama. Ya. Ini juga berarti kan bisa ditelusuri dari aliran dana yang masuk dan ini juga sudah Ya. dilakukan begitu dalam proses investigasi. Ya, saya rasa ini masih bagian kecil ya dari yang kemudian dihitung oleh BPKP. BPKP dalam surat dakwaan yang kemudian juga dimasukkan oleh jaksa kan bilang 8 triliun sekian. Sedangkan saat ini itu baru ada 3 orang yang ada di dalam dakwaan. Yang diajukan dakwaannya. Baru ada 3 orang. Pertanyaannya, apakah benar 3 orang itu mengakibatkan kerugian negara sampai 8 triliun? Saya rasa enggak. Masih ada beberapa orang lagi. Kan total tersangka ada 8 ya. Baru 3 naik persidangan. Iya. Itu berarti masih ada 5 lainnya. Yang Dan bisa kemudian baru sebagian kecil. Karena kita lihat pasal yang dipakai oleh jaksa, dia ada pasal 2, pasal 3, dan pasal 18. Oke. Artinya apa? Jaksa akan mengejar siapa yang menikmatinya. Nah, dalam 3 orang tadi, dia nikmatnya berapa sih? Oh, diungkapkan. Ada yang 500 juta per bulan. Ada yang ini, ada yang ini. Jadi baru sampai yang dinikmati oleh 3 orang tadi. Itu belum mengkumulasi yang ada 8 triliun tadi. Oke. Bahkan misalnya yang pakai pencucian uang itu baru Wisnu Purnama, ya kan? Yang lain-lainnya belum. Nah, jadi memang lagi-lagi ini masih dalam tahap pembuktian, kita nggak bisa melakukan penilaian lebih jauh, tergantung dari bukti yang nanti jaksa sampaikan. Tapi intinya adalah dari 8 triliun tadi, ini baru bicara soal perbuatan si 3 orang tadi. Bagaimana Belum dengan ada 5 yang lainnya? yang 5 orangnya tadi, dan kemudian juga belum mengungkap si 8 triliun tadi. Karena apa? Kalau dalam dakwaan jaksa kan kerugian negara 8 triliun, itu siapa aja, kemana aja. Berapa Apa yang saja yang korporasi dilakukan? nikmati, berapa yang orang per orang nikmati. Tentu ini semua menjadi dalil kerugian negara tadi yang harus dijabarkan lebih lanjut oleh jaksa penuntut umum. Oke. Mas Tama, ada yang bikin saya penasaran juga ini terkait dengan peran Anang Ahmad Latif, Direktur Bakti Kominfo begitu. Ketika ia sebagai PNS Eselon 1 menentukan harga proyek 2 miliar lebih per site-nya, terus kemudian juga membuat sistem untuk menjegal peserta tender lain dan memenangkan peserta tender incarannya, kemudian juga tadi kebijakan-kebijakan yang dibikin ternyata tidak melalui kajian yang valid. Kita bisa mengatakan ini sebagai mastermind dan atau kalau kita bicara mengenai wewenang dari pejabat Eselon 1, apakah memang sebesar itu dan kalau tidak itu mencurigakan bukan? Ya, lagi-lagi ini kan baru dari sisi yang disampaikan oleh jaksa. Kita juga masih harus dengar apa bantahannya. Tapi secara prinsip, ini bicara soal pengadaan yang tentu saja secara teknis, menurut saya ya tidak mungkin kemudian seorang menteri mengurusi semua pengadaan dari A sampai Z, sampai ngomongin soal lain-lain. Jadi saya rasa memang itu bicara soal wilayah teknis. Karena kalau tadi misalnya ada pertanyaan, kok dia menentukan harga? Nah, memang biasanya ada yang namanya penentuan HPS atau harga perkiraan sementara. Nah, itu sebetulnya domainnya dari panitia lelang. Jadi panitia lelang kemudian dibentuk timnya, kemudian dia mengecek kewajaran harga. Dia buat studi perbandingan. Kalau untuk bikin BTS, misalnya di satu site, misalnya berapa sih harganya? Misalnya dia ngambil referensi A, referensi B, referensi D, kemudian dapat average-nya. Itu biasanya kemudian jadi baseline
oh ini loh HPS-nya. Hmm. Nah kemudian itulah ditawarkan kepada peserta lelang biasanya. Nih kita punya HPS sekian, silahkan kalian mau nawar berapa. Ada yang bisa nawar di bawahnya bagus, kalau enggak ya berarti memang segitulah tawarannya. Nah tapi lagi-lagi kita juga belum tahu bagaimana jawabannya. Yang pada intinya adalah kalau saya menilai HPS itu atau harga itu biasanya akan ditentukan oleh panitia lelang tadi dengan menggunakan referensi-referensi termasuk penelitian-penelitian jika memang dibutuhkan. Baik, baik. Mas Tama, terima kasih loh atas insight-nya yang begitu dalam malam hari ini. Tapi kita sama-sama akan kawal ya bagaimana jalannya persidangan. Kita juga masih menimbang-nimbang peran dari 5 terdakwa lainnya yang akan menjalankan sidang juga ke depan. Terima kasih Mas Tama sekali lagi atas waktunya. Salam sehat selalu. Sama-sama. Selamat malam, sampai Salam sehat jumpa. selalu. Selamat malam.